Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaki Rahman, NIM 1951163. Saya mahasiswa S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas CPMK 3 dari mata kuliah drainase terapan, yaitu mengenai bencana akibat daya rusak air dan penanganannya. Ya, kemudian langsung saja kita ke definisi, yaitu definisi dari bencana akibat daya rusak air. Itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh daya rusak air. Kemudian definisi dari tanggap darurat bencana. Di sini tanggap darurat bencana akibat daya rusak air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air. Ya, kemudian lanjut ke penyebab bencana akibat daya rusak air. Ya, di antaranya yang pertama ada banjir termasuk banjir bandang. Menurut Suripin tahun 2003, banjir bandang adalah suatu kondisi di mana air tidak tertampung dan saluran pembuang atau palung sungai atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah dataran banjir di sekitarnya. Kemudian yang kedua, penyebab lainnya adalah erosi dan sedimentasi. Menurut Suripin, tahun 2002, erosi merupakan proses atau peristiwa hilangnya tanah yang diakibatkan oleh adanya pergerakan air dan juga angin. Sedangkan sedimentasi menurut beberapa ahli yang telah disimpulkan adalah proses penimbunan tempat-tempat yang lekuk dengan bahan-bahan hasil erosi yang terbawa oleh aliran air, angin, ataupun gletser. Kemudian yang ketiga adalah banjir lahar dingin. Lahar dingin yaitu aliran air dingin yang tercampur dengan material vulkanik yang terjadi karena hujan lebat setelah gunung api meletus. Karena mengalir bersama derasnya air hujan, lahar dingin ini dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir lahar. Yang di sini gambarnya bisa dilihat. Kemudian yang keempat ada intrusi. Intrusi air laut adalah naiknya batas antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Perbedaan tekanan air tanah yang lebih kecil dibandingkan air laut pada kedalaman yang sama menyebabkan terjadinya intrusi air laut ini. Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan batas antara air tanah dan air laut naik ke daratan sehingga air tanah di wilayah pesisir pantai tersebut menjadi terasa asin. Kemudian ada tsunami. Menurut BNPB 2011, pengertian tsunami adalah serangkaian peristiwa bersamaan antara gelombang dan ombak laut sehingga menimbulkan pergeseran lempeng di dasar laut sebagai bentuk akibat dari gempa bumi yang sebelumnya terjadi. Bisa dilihat ini adalah gambar tsunami Aceh. Kemudian kemudian ini ada gambar saluran irigasi yang mana saluran irigasi ini rusak akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, kemudian setelah tadi saya menjelaskan definisi, kemudian penyebab dari bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, penyebabnya itu apa saja. Kemudian setelah itu tanggap darurat ketika terjadi bencana. Nah, hal yang harus segera dilaksanakan pada saat terjadi bencana akibat daya rusak air. Yang pertama, itu membentuk dan menugaskan tim teknis kaji cepat. Kemudian yang B, menyusun rencana aksi. Kemudian yang C, mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Kemudian yang D, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam. Dan yang terakhir, itu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan bencana. Nah, ini merupakan diagram alir penanggulangan bencana. Yang pertama itu pada saat kejadian bencana, kemudian dibentuklah tim teknis kaji cepat yang akan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti BNPB dan BPD. Kemudian setelah itu dilakukan penyusunan rencana aksi. Kemudian setelah itu
diadakan inventarisasi, kemudian identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan dan ancaman dampak kerusakan, kemudian dilakukan survei dan pengukuran. Setelah itu dilakukan pembuatan desain atau rencana dari penanggulangan bencana tersebut. Setelah desain dan rencana penanggulangannya dibuat, kemudian dilakukanlah pengkajian. Nah, setelah dilakukan pengkajian, apabila selesai pengkajiannya, kemudian kita tetapkan skala prioritasnya. Setelah ditetapkan skala prioritas, kemudian lanjut ke penyusunan pendanaan. Dan kita lanjut, ini masih lanjut lagi bagiannya. Nah, itu tadi setelah dilakukan penyusunan pendanaan, kemudian dilakukanlah evaluasi ketersediaan sumber daya. Nah, kemudian setelah itu ada usulan kegiatan penanggulangan dan pendanaan apa saja yang ingin dilakukan. Kemudian setelah itu kita verifikasi tadi usulannya, kemudian apabila disetujui, kita lanjut persetujuan KPA, kemudian persiapan pelaksanaan kontrak, kemudian langsung ke pelaksanaan. Nah, apabila pekerjaan diterima, maka ya pekerjaan akan selesai. Dan pekerjaan selesai, kemudian dilakukanlah pembayaran. Kemudian setelah pembayaran, maka perlu adanya sebuah laporan pertanggungjawaban. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari diagram alir penanggulangan bencana ini. Kemudian lanjut, ini ada mekanisme penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Yang pertama tadi ada tim teknis kaji cepat, yaitu bertugas melakukan kaji cepat dampak kerusakan bencana untuk menghasilkan rencana aksi kegiatan penanggulangan darurat bencana akibat daya rusak air. Anggota terdiri dari unsur struktural balai, pejabat pembuat komitmen, pegawai di lingkungan balai atau satuan kerja, dan satuan tugas balai serta instansi terkait. Kemudian selanjutnya ada penyusunan rencana aksi. Yang pertama, tadi ada inventarisasi mengenai jenis, lokasi, kondisi prasarana dan sarana sumber daya. Kemudian ada identifikasi data dan analisis tingkat kerusakan. Terus ada identifikasi data dan analisis terhadap ancaman dampak kerusakan. Kemudian ada pelaksanaan survei dan pengukuran, pembuatan desain dan rencana penanggulangan. Setelah itu ada pengkajian terhadap hasil dan desainnya, dan ada penyusunan skala prioritas dan tindakannya, dan setelah itu ada penyusunan pendanaan. Dan setelah B tadi, kemudian C itu ada evaluasi ketersediaan sumber daya. Kegiatan evaluasi ketersediaan sumber daya dimaksudkan untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan keputusan rencana pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap bencana akibat daya rusak air. Pertimbangan yang tersebut meliputi yang pertama ada kebutuhan rencana aksi penanggulangan, yang kedua ada pertimbangan ketersediaan sumber daya. Jadi perlu dipertimbangkan ini. Kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan kegiatan penanggulangan. Tahapan-tahapannya, tahapan pelaksanaannya itu ada persiapan pelaksanaan, ada proses pengadaan, kemudian ada pelaksanaan, terus ada pengawasan dan pengendalian, dan ada pelaporan, dan setelah itu ada pemantauan dan evaluasi. Terus kemudian yang ke E ada laporan pertanggungjawaban. Nah, dalam laporan pertanggungjawaban ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama ada materi muatan laporan pertanggungjawaban, kemudian ada sistematika laporannya, dan kemudian ada di sini juga terdiri dari laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Kemudian ada kontrak penunjukan langsung darurat. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan tadi. Caranya tadi ada definisi mengenai kebencanaan, kemudian ada setelah kita mengerti definisinya apa, ini kebencanaan dan tanggap darurat. Kemudian tadi ada tanggap darurat, ada penyebab bencana daya rusak air itu apa saja jenis-jenis bencananya, dan setelah itu tadi saya jelaskan tentang tanggap darurat, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan pada saat terjadi bencana atau tanggap daruratnya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ada dari internet dan juga ada dari modul dan juga buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baik, terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai bencana akibat daya rusak air dan penanggulangannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.